Jadi tidak perlu lagi penelitian, ini tinggal praktek saja. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa saya ingin memberitahu kenapa Mas Pion dan kenapa Rucika. Jadi Rucika itu, dibuat itu seperti tanpa sambungan. Jadi ketika kita panaskan, ya kita panaskan pipa ini kita las, Rucika ini tidak pecah ya, tidak memberikan batas. Oleh sebab itu saya memilih ininya Rucika, ininya juga Rucika. Tapi kalau saya gunakan Mas Pion ya, sahabat ya, kalau saya gunakan Mas Pion, nanti yang saya las itu dia pecah. Dia pecah. Coba carikan saya sok Mas Pion dia, atau sambungan. Saya kasih tunjuk saja contohnya seperti ini ya. Mungkin layar saya terlalu gelap, tapi kalau sahabat bisa melihat bahwa ada pipa PVC yang ada nampak ini, nampak sambungannya seperti ini. Ya, ini ada bagian seperti garis ini. Ini pipa ini atau bagian ini kalau saya las, sambungannya ini akan lepas ini. Saya tidak tahu bagaimana pabrik membuatnya atau saya tidak menyinggung persoalan teknis pembuatan atau kualitasnya, tetapi masalah ini saya dasarkan pada pengalaman di lapangan ketika saya mengelas. Jadi kalau saya menggunakan, merek selain ini, selain Rucika, dia pasti akan pecah di bagian yang ini, sambungannya ini. Tapi kalau Rucika itu tidak punya sambungan. Jadi kalau sahabat perhatikan dia tidak punya sambungan, tidak ada sama sekali tidak ada sambungan ya, nggak ada. Jadi bagian bekas tersambung tidak ada. Jadi seakan-akan seperti Rucika ini dibuat atau dicor itu secara langsung sesuai dengan bentuknya. Bahkan di bagian dalam kalau Rucika sahabat tidak akan dapatkan, tidak akan mendapatkan sambungan juga yang di bagian dalamnya, ndak ada. Jadi seakan-akan seperti pipa Rucika ini memang dicor dengan format atau bentuk seperti ini, tanpa garis, tanpa sambungan. Jadi saya las walaupun dalam posisi panas ya, dia tidak akan terbelah dan dia tidak akan pecah. Makanya saya gunakan, Rucika. Apakah saya hanya menggunakan Rucika? Tidak, saya juga gunakan pipa-pipa lain ya. Nah, kalau seperti pipa-pipa yang besar ya, pipa yang besar sekali misalnya, itu kita bisa mengikuti beberapa merek. Jadi, kalau macam sahabat ingin membuat filter sama seperti saya begini, itu kalau PVC yang paling besar ya, misalnya 8 in, 12 in, 36 in, 24 in misalnya gitu, yang besar-besar itu harus memilih juga. Jadi kalau pipa yang 8 in, 6 in, itu 5 in, misalnya gitu, kita bisa memilih. Kalau saya enggak tahu secara umum, tetapi ada pipa yang memang ada batas garisnya, ada yang tidak ada ya. Jadi ada yang sambungannya itu kalau kita las tuh langsung lepas. Jadi, eee, kalau kita las atau kita aliri air, pipa itu langsung terbelah begitu ya, terbelah. Ya orang Jawa bilang itu sigar begitu, jadi seperti kita potong dengan parang, serut begitu pecah ke bawah. Tetapi ada pipa tertentu, dengan merek tertentu yang memang dia membuat pipa itu seperti dicor, jadi tidak ada sambungan. Demikian juga yang, pilihan saya pada, eee eee, namanya ini fitting pipe ya, pada fitting pipe-nya Rucika ini, jadi dia ndak punya sambungan. Jadi ketika saya mengelasnya, saya ndak ragu-ragu dan dia tidak akan ada retak atau tidak ada bagian pemisah dari, yang saya las. Jadi bentuknya akan tetap bagus tanpa cacat. Beda dengan merek lain yang ada ini, ada bagian pemisah dan ada cacatnya ya. Jadi kita memilih produk sesuai dengan yang akan kita gunakan. Makanya kalau saya ditanya, "Pak pakai pipa merek apa?" Ndak bisa, saya ndak bisa menentukan satu merek sebab saya menggunakan tiap merek sesuai dengan fungsinya. Baik, dapatkan di Mas, satu lagi mana? Ini ada pesanannya orang ya dari jauh, jadi tadi dia memesan hanya 2 piece, hanya 2 pasang kayak gini, jadi saya sudah buat 2 pasang. Mmm, mmm, ini saya sudah membuat 2 ya. Jadi ini 1 in, 1,5 in ke 1 in dengan,
bentuk yang rapi ya, seperti buat pabrikan. Baik, sahabat Kinimas, ikuti terus, live streaming saya ketika saya bekerja di workshop saya seperti ini. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Kita akan jumpa dengan masalah pipa yang lainnya.